Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Ucu Koswara. Kali ini saya ingin mencoba memaparkan materi lanjutan ya dari video sebelumnya, yaitu materi sekarang adalah fungsi implisit pada fungsi 2 kubah atau lebih ya. Namun jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share. Aktifkan pula tombol notifikasinya agar saya lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten pembelajaran selanjutnya. Baik, kita langsung saja. Fungsi implisit ya. Pada pembelajaran fungsi implisit sebetulnya pada fungsi satu kubah sudah diajarkan ya, atau sudah dibahas di kalkulus 1 ya, kalkulus diferensial, bagaimana fungsi implisit itu bekerja begitu. Karena secara umum tidak semua persamaan itu bisa dibuat eksplisit ya. Ada kalanya persamaan itu harus menggunakan cara lain atau dikatakan di sini implisit untuk mencari tujuan atau mencari nilai dari dari bentuk yang diinginkan gitu. Nah, di sini berdasarkan teorema di sini, andaikan f x, y itu sama dengan 0, dia mendefinisikan y secara implisit sebagai sebuah fungsi untuk x ya. Misalnya y sama dengan gx. Tetapi kadangkala fungsi gx ini sulit ya, atau bahkan tidak mungkin untuk kita tentukan. Nah, jadi tapi kita masih dapat mencari atau dapat menemukan dy dx atau turunannya dengan menggunakan diferensial implisit. Jadi diferensial implisit adalah salah satu cara mencari turunan atau kemiringan garis singgung tanpa proses eksplisit begitu ya. Fungsi-fungsi eksplisit biasanya ya, kalau fungsi eksplisit itu biasanya kan dia bentuk y sama dengan begitu ya, y sama dengan. Tapi kalau fungsi implisit kita tidak memerlukan bentuk y sama dengan lagi begitu kan, tidak memerlukan lagi itu. Mungkin akan lebih jelas jika kita menggunakan contoh ya. Misalnya kita lihat gambar di sebelah kanan ini, ada sebuah persamaan lingkaran ya, x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan r kuadrat, r-nya di situ pusat di 0,0. Pada satu titik di sini, katakanlah titiknya adalah A, B. Ini pada lingkaran ya, pada lingkaran. Titik A, B ini pada lingkaran, dan tujuan kita adalah ingin mencari kemiringan dari garis singgung ini ya, garis singgung yang melalui titik A, B pada lingkaran. Gradien garis singgungnya ya, atau kemiringan garis singgungnya. Nah, kalau kita bahas secara eksplisit ya, kalau kita bahas secara eksplisit kan tentu si fungsi x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan r kuadrat ini harus dibuat menjadi bentuk y sama dengan fx gitu ya. Kalau misalkan y kuadrat sama dengan r kuadrat kurangi x kuadrat, maka y itu positif negatif dari akar r kuadrat dikurangi x kuadrat. Nah, misalnya kita ambil salah satu bentuk yang positif ya, y sama dengan akar dari x kuadrat kurang r kuadrat kurang x kuadrat. Nah, ini adalah bentuk eksplisit ya, bentuk eksplisit pada persamaan lingkaran tersebut. Nah, jika kita ingin mencari kemiringan garis singgung atau dy dx dari persamaan lingkaran ini, ya tentu kita menggunakan cara
cara-cara eksplisit begitu ya untuk mencari turunannya. Ya, kita misalkan saja turunannya gunakan komposisi ya, bisa ya. U nya sama dengan R kuadrat dikurangi X kuadrat, maka dapat du dx sama dengan 0 kurangi 2x ya, atau du dx nya sama dengan min 2x. Nah, karena y nya sama dengan akar R kuadrat kurang X kuadrat, di mana akar ini di mana R kuadrat kurang X kuadrat ini adalah U, maka Y sama dengan akar U kan. Berarti dy du sama dengan ini setengah U pangkat setengah ya, U pangkat setengah kurang 1 ya, setengah kurang 1, atau dapat pula ditulis 1 per ini pangkat min setengah, berarti 2 akar setengah U pangkat min setengah, 1 per U pangkat setengah. Nah, seperti itu. Kalau U nya kita ubah kembali, maka kita mendapatkan di sini 2 akar dari R kuadrat kurangi X kuadrat. Nah, sehingga dy dx atau kemiringan garis singgung di suatu titik pada lingkaran itu sama dengan dy du dikali du dx. dy du nya sendiri adalah 1 per 2 akar R kuadrat kurang X kuadrat dikali du dx nya adalah min 2x dikali min 2x, sehingga kita dapatkan kalau ini bisa dicoret X per akar R kuadrat kurang X kuadrat ya, seperti itu. Jadi ini min ya, min. Nah, ini sudah ditentukan ya, bahwa kemiringan garis singgungnya adalah min X per akar R kuadrat kurang X kuadrat. Bisa juga kita ganti kembali akar dari R kuadrat kurang X kuadrat ini kan sama dengan Y ya, jadi boleh ditulis min X per Y. dy dx nya yang kita hitung dari persamaan lingkaran itu secara eksplisit tuh dy dx nya sama dengan min X per Y ya. Tentu kalau misalnya yang kita inginkan di titiknya adalah titik A, B pada lingkaran ya, dy dx nya tentu saja kita substitusikan saja, berarti kan min A per B ya, min A per B gitu. Nah, ini apa yang kita lakukan ini adalah proses mencari kemiringan garis singgung pada satu persamaan lingkaran dengan proses eksplisit. Kita ubah dulu menjadi Y sama dengan seperti itu. Nah, ada beberapa mungkin persamaan atau bahkan fungsi yang sulit ya, sulit atau bahkan tidak mungkin untuk dikerjakan secara manual, perhitungan biasa seperti ini dalam eksplisit ya, secara eksplisit, dan itu banyak ya. Nah, oleh karena itu kita perlu metode yang lain ya, dikatakanlah di sini adalah diferensial implisit. Nah, kalau secara implisit kita ini kan saja nah, secara implisit saya tulis implisit, secara implisit untuk persamaan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat ini bisa kita ubah ya menjadi X kuadrat ditambah Y kuadrat kurangi R kuadrat sama dengan 0. Nah, kita anggap persamaan ini adalah sebuah fungsi f ya, X, Y yang sama dengan
0. Nah, si f fungsi dalam x dan y ya. Jadi kalau misalnya ini secara gambaran mungkin kalau kita lihat dengan pola ya, si f x, y ini kita bisa turunkan ke dalam x dan juga ke dalam y. Namun pada satu titik tertentu, katakanlah saya ganti warnanya. Jadi si fungsi fx itu bisa kita dekati, atau si x ini bisa kita dekati dengan turunannya dia terhadap x juga. Begitupun si y. Jadi si x nanti bisa diturunkan terhadap x, si y pun bisa kita turunkan terhadap x. Jadi kalau misalnya di dalam fungsi ini kita bisa tulis ya, kalau df dx nya kita ingin mencari df dx, maka si df dx itu sama dengan do f do x dikali dx dx ya, ditambah do f do y dikali dy dx. Oke. Dan ini adalah sama dengan 0 ya. Ini sama dengan 0 karena f x, y nya sama dengan 0. Maka do f do x dikali ya 1 ya, ditambah do f do y dikali dy dx sama dengan 0. Nah, sehingga do f do y kali dy dx sama dengan min do f do x, atau dy dx itu sama dengan min do f do x per atau dibagi do f do y. Nah, secara implisit dengan aturan rantai kita bisa mendapatkan turunan atau kemiringan garis singgung dari persamaan, gitu ya. Jadi kalau misalkan kita ambil contoh yang sama, x kuadrat tambah y kuadrat kurang r kuadrat sama dengan 0, maka dy dx nya kita masukkan saja secara aturan rantai ini, do f do x. Jadi do f diturunkan terhadap x, maka kita dapatkan 2x ya. F diturunkan terhadap x 2x, lalu min do f do x min ya, bagi do f do y. F diturunkan terhadap y 2y ya, ini 0 berarti ini 0, 2y sama dengan min x per y. Jadi dengan menggunakan aturan rantai, nah secara implisit kita dapatkan kemiringan garis singgung yang sama ya dengan cara eksplisit. Ya memang kelebihannya lebih cepat begitu daripada kita harus menentukannya secara eksplisit seperti ini. Baik, selanjutnya bisa juga kita lakukan, nah ini kita katakan kita diferensialkan secara aturan rantai betul ya. Di halaman selanjutnya
Oke, atau misalkan atau bisa juga dilakukan secara implisit ya, atau didiferensialkan secara implisit. Jadi kalau secara implisit fungsi x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan r kuadrat ini kita anggap bahwa semua ruasnya, baik ruas di sebelah kiri atau sebelah kanan, kita turunkan terhadap x ya. Kita turunkan terhadap x, maka ini kita dapatkan 2x, dan y kuadrat kita turunkan terhadap x karena ini yang merupakan diturunkan secara implisit, maka kita dapatkan 2y dikali dy dx ya, sama dengan 0. Jadi kita anggap y itu sebuah fungsi lain, misalkan u begitu ya. Jadi kita dapat diturunkan dengan mendapatkan fungsi dy dx nya. Nah setelah ini ya kita tinggal proses sama dengan min 2x, atau dy dx sama dengan min 2x per 2y, atau dy dx sama dengan min x per y. Nah proses ini adalah proses implisit ya, pendiferensialan implisit. Namun kalau proses yang tadi kita sebut sebagai aturan rantai ya, untuk mendapatkan kemiringan garis singgung di satu titik pada kurva tersebut. Baik, jadi boleh kita menggunakan aturan rantai ataupun ya kita langsung diferensialkan saja secara implisit seperti itu. Oke, selanjutnya ada contoh ya di sini. Tentukan dy dx jika x kuadrat dy dx jika x kuadrat tambah x kuadrat y kurang 10 y pangkat 4. Jadi yang pertama katanya gunakan aturan rantai, yang kedua diferensial implisit. Kalau aturan rantai maka dy dx sama dengan min dari do f do x per do f do y ya. Jadi kita anggap ini adalah sebuah fungsi f x, y sama dengan 0, maka kita dapatkan kalau do f do x kita turunkan terhadap x, maka dapat x kuadrat tambah ini kita dapat 2x y, ini 0 ya. Lalu kita bagi dengan do f do y kita turunkan terhadap y, ini 0, ini 0, berarti ini dapat x kuadrat, ini dapat min 40 y pangkat 3 ya. Nah udah selesai, berarti kita dapatkan turunan pertama dari fungsi atau persamaan ini. Yang kedua kita coba dengan pendiferensialan implisit. Jadi kalau misalkan x pangkat 3 tambah x kuadrat y dikurang 10 y pangkat 4 sama dengan 0, maka kita turunkan kedua ini sama dengan terhadap x, maka kita dapatkan 3x kuadrat karena diturunkan terhadap x ditambah 2x. Ini aturan kali ya, berarti 2xy tambah x kuadrat 2xy tambah x kuadrat dikali turunan y adalah 1
jadi dy dx. Ini 10 berarti 40y pangkat 3 dy dx sama dengan 0. Ini secara implisit ya. Nah, kita kumpulkan yang ada dy dx nya. Dy dx ini berarti kali x kuadrat kurang 40y pangkat 3 sama dengan min 3x kuadrat kurangi 2xy. Ya, berarti dy dx sama dengan min 3x kuadrat kurangi 2xy dibagi x kuadrat kurangi 40y pangkat 3. Ini min ya, min dari 3x kuadrat tambah 2xy dibagi x kuadrat kurangi 40y pangkat 3. Oke, ini oh ya, ini saya lupa ya, ini min ya, min, jadi ini min tentu saja begini. Nah ya, jadi jawabannya sama ya. Baik, kita menggunakan aturan rantai, rumus aturan rantainya, atau menggunakan implisit. Baik, selanjutnya untuk bentuk f(x, y, z) sama dengan 0, ini 3 ya, ini perubahannya. Kita bisa membuat rumus yang lain ya. Jadi kalau dengan pola saja supaya lebih mudah, x, y, z, si x ini bisa kita turunkan terhadap x, juga terhadap y, dan terhadap z. Kita cari untuk yang pertama, kita cari si x ini terhadap x, y pun terhadap x, dan z terhadap x. Nah, untuk ini berarti kita bisa tulis ini do f do x, yang ini do x ya. Ini do f do y, ini do y do x, do f do z, yang ini berarti do z do x ya. Nah, pertama kita cari untuk do z do x misalnya ya. Jadi kalau kita tulis semuanya, do f do x kali do x do x tambah do f do y kali do y do x tambah do f do z kali do z do x sama dengan 0, karena ya f x, y, z nya sama dengan 0. Kalau kita cari do z do x ya, yang ini kita cari, jika dicari do z do x, maka ya tentu nanti yang akan menjadi 0 itu do y do x ya. Ini do y do x itu yang akan menjadi 0. Nah ini, sehingga kita tulis kembali do f do x kali 1 berarti do f do x kali 1 tambah 0 ya, tambah do f do z sama sekali do z do x sama dengan 0, sehingga do z do x ini yang kita cari sama dengan min do f do x dibagi do f do z. Nah, kita mendapatkan rumus aturan rantai untuk mencari do z do x ya. Nah, selanjutnya ini pun sama. Jadi kalau misalkan ini f x, y, z yang kita cari nanti terhadap y, berarti ini x, y, dan z. Ini dapat do f do x do y, ini do f do y,
do F, do Y, kemudian ini do F, do Z, yang ini do Z, do Y. Sehingga kalau kita tulis do F, do X kali do X, do Y tambah do F, do Y kali do Y tambah do F, do Z kali do Z, do Y sama dengan 0 ya, sama. Jika dicarinya itu do Z, do Y, yang ini do Z, do Y, maka tentu si do X ini, do X, do Y sama dengan 0. Do X, do Y yang ini sama dengan 0. Berarti ini 0 tambah do F, do Y kali 1 tambah do F, do Z kali do Z, do Y sama dengan 0. Atau do Z, do Y sama dengan ini yang kita cari, min dari ini do F, do Y dibagi do F, do Z ya. Nah, kita dapatkan dua rumus atau rantai untuk mencari do Z, do Y dan untuk mencari do Z, do X. Selanjutnya di sini ada contoh ya. Jika f x, y, z sama dengan x pangkat 3 dikali e pangkat y tambah z dikurangi y sinus x kurang z sama dengan 0, yang mendefinisikan z secara implisit sebagai fungsi dari x dan y, maka tentukan do z, do x nya. Nah, untuk do z, do x kita bisa do z ya, do z, do x kita bisa gunakan ini ya, min dari do f, do x dibagi do f, do z. Kita langsung saja min dari do f, do x, f kita turunkan terhadap x, ini kita dapatkan 3x pangkat 2 e pangkat y tambah z ya. Nah, dia tidak mengandung x, dikurangi y sin e, ini berarti turunan sin adalah cos, jadi tetap ya y cosinus x kurang z dibagi, sekarang do f, do z, do f, do z kita turunkan terhadap z, berarti ini x pangkat 3, turunan z nya ini adalah 1 ya, berarti tetap e pangkat y tambah z, lalu z ini turunan min ya, z cos, jadi min 1 plus ya, jadi plus y cosinus x dikurangi z ya. Itu ini turunan pertama do z, do x. Untuk bentuk-bentuk yang lain secara analogi mungkin bisa kita cari ya melalui pola-pola yang lain. Jadi tidak hanya dua ini yang bisa, ini hanya salah contoh ya, beberapa dua contoh ya. Mungkin nanti akan bisa dicari do z, do x, do z nya atau do y, do z nya yang kita cari dengan pola yang sama seperti itu. Baik, selanjutnya di sini ada satu pembuktian yang menarik ya, menggunakan pendiferensialan implisit, baik menggunakan aturan rantai atau pendiferensialan implisit. Jadi kita sudah mengenal suatu fungsi, ini namanya fungsi pangkat ya, atau aturan pangkat, yaitu pada kalkulus 1 ya, dimana aturan pangkat ini y sama dengan ax pangkat r, kalau kita turunkan
turunan pertamanya adalah AR X pangkat R min 1. Nah, di kalkulus 1 mungkin pembuktiannya dengan menggunakan kemiringan ya, garis singgung. Nah, kita coba di sini untuk dengan menggunakan pendiferensialan implisit ya, atau menggunakan aturan rantai begitu. Jadi kalau kita lihat di sini Y sama dengan AX pangkat R, kita ingat bahwa R ini dia adalah suatu fungsi suatu bilangan rasional ya, dimana kalau dia bilangan rasional, saya tulis saja begini, bilangan rasional ya, berarti si R itu bisa saya tulis sebagai P per Q, bentuknya dengan P dan Q bilangan bulat, dan si Q-nya tidak boleh 0 ya. Lalu si A-nya juga sama, si A-nya itu sama dengan bilangan real ya. Ini bilangan. Nah, sehingga si Y sama dengan AX pangkat R ini bisa kita tulis sebagai Y sama dengan A kali X pangkat P per Q gitu. Nah, kalau kita pangkatkan Q keduanya, dipangkatkan Q kedua-duanya, berarti ini Y pangkat Q sama dengan A pangkat Q dikali X pangkat P kan, karena kita pangkatkan terhadap Q kedua-duanya. Nah, di sini kita bisa tulis sebagai Y pangkat Q dikurangi A pangkat Q kali X pangkat P sama dengan 0. Nah, ini implisit juga ya. Kita ibaratkan ini sebagai F X, Y yang sama dengan 0. Kalau kita tulis dia sebagai ini F ini bisa diturunkan terhadap X, dia juga bisa diturunkan terhadap Y ya. Lalu kita bisa turunkan juga akhirnya pada X dan Y juga pada X, sehingga ini dapat do F do X, ini do F do Y, ini do X, yang ini do Y do X. Kalau kita cari do F do X nya, atau kita tulis semuanya dulu, tulis di sini, berarti do F do X kali do X tambah do F do Y kali do Y do X sama dengan 0. Nah, kita bisa lihat di sini untuk mencari do Y do X, untuk kita mencari satu ya, ini satu karena ini dua kubah ya, jadi bukan do tapi D. Ini dx, yang ini dy, dx. Nah, kalau kita dy, dx, kalau kita mencari dy, dx nya, ini kan jelas ini sama dengan 1 ya, berarti dy, dx sama dengan min dari do f do x dibagi do f do y, sama dengan min dari do f do x, si f kita turunkan terhadap x, berarti ini 0, ini do f do x ini 0, berarti saya tulis semua ya, 0 dikurangi ini turunkan terhadap f berarti p
P A pangkat Q dikali X pangkat P kurang 1. Oke, dan ini bisa tulisnya begini ya supaya kelihatan negatifnya. Do F do Y berarti ini kan 0 ya, ini Q kali Y pangkat Q kurang 1. Nah sekarang kita tinggal proses, ini min jadi plus ya, P ini P per Q ya, kemudian kali A per Q lalu dikali X pangkat P kurang 1. Ini Q nya udah di sini ya, Y pangkat Q kurang 1. Sekarang kita ganti untuk Y nya, karena Y nya itu adalah ini, supaya turunannya terhadap X, berarti A pangkat Q kali X pangkat P kurang 1 dibagi Y nya kita ganti dengan A X pangkat P per Q ya, dipangkatkan Q kurang 1. Oke, jadi P per Q kali kita urai dulu yang bawah, A pangkat Q kali X pangkat P kurang 1 dibagi, ini berarti A pangkat Q kurang 1, A pangkat Q kurang 1 X pangkat P, ini kali sini berarti P kurang P per Q ya, P per Q. Jadi P per Q kali Q P per Q kali min 1 berarti min P per Q. P per Q ini A pangkat, boleh jadi A pangkat Q dikurangi Q kurang 1, kurangi Q kurang jadi tambah 1 ya. Yang ini X pangkat P kurang 1 kita kurangi dengan P kurang jadi tambah P per Q, berarti P per Q kali ini habis A pangkat 1 A kali X pangkat ini P habis P per Q kurang 1, P per Q kurangi 1, atau P per Q ini min 1 supaya ini saya buatnya begini, X pangkat P per Q kali X pangkat min 1 ya, atau nantinya per X, karena R itu sama dengan P per Q, begitu saja. R itu sama dengan P per Q, maka ya P per Q itu R kali A ya. X pangkat ini adalah R dikali X pangkat min 1, atau boleh ditulis AR X pangkat R kurangi 1. Oke. Nah ini adalah turunan pertama dari aturan pangkat ya, yang dicari dengan cara pendiferensialan implisit aturan rantai. Baik, di sini ada beberapa soal, silahkan untuk dicoba ya. Untuk dicoba, carilah DY/DX dari A, B, C, D ini. Kemudian carilah dengan aturan rantai do Z do X dan do Z do Y dari fungsi atau persamaan yang ada ini. Baik, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share ya. Aktifkan pula tombol notifikasinya agar saya lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.